Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sore hari ini saya ingin membagikan berkat firman dengan judul Hidup Berguna Bagi Tuhan. Mari kita baca surat Filemon pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Filemon pasal yang pertama ayat 4 sampai 7 demikian bunyinya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang berguna, berbuah bagi Kristus, artinya menjadi berkat bagi banyak orang. Pohon mangga misalnya, itu tidak pernah makan buahnya. Yang makan buah mangga bukan pohon itu tapi orang lain. Bahkan ketika ada orang yang berbuat jahat melempari pohon mangga dengan batu, maka pohon mangga tidak membalas dengan melempari orang itu dengan batu, tetapi yang dibalas adalah dengan buah yang ranum dan manis. Itu artinya sepanjang kita ada, Tuhan ingin hidup kita tidak merugikan orang lain, malah berguna, bermanfaat bagi orang lain. Saudara sekalian, Alkitab menceritakan ada orang kaya tinggal di kota Kolose yang namanya adalah Filemon. Nah, ketika Paulus pergi ke kota Kolose memberitakan Injil, Paulus memenangkan Filemon. Dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Lah, hidupnya kemudian berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Di ayat 20 dikatakan, ya saudaraku, semoga engkau berguna atau useful bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Tuhan ingin mencari orang-orang yang bukan sekedar kaya, bukan sekedar sukses, bukan sekedar hebat, tapi berguna untuk orang lain, bermanfaat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang dicari, itu yang disukai oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berguna bagi Tuhan seperti Filemon ini? Yang pertama, untuk menjadi berguna, kita harus punya sikap hati yang benar, yaitu hati yang mengampuni. Di ayat 10 sampai 12 dikatakan, aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Jadi ceritanya begini saudara. Filemon orang kaya di Kolose punya banyak budak, salah satunya namanya adalah Onesimus. Onesimus ini ternyata budak yang tidak baik karena dia mencuri uang tuannya dan kemudian kabur ke tempat yang jauh. Rupanya di tengah pelarian itu dia tertangkap, dimasukkan ke penjara di kota Roma. Nah, kebetulan Paulus ada di kota Roma di penjara, bukan karena mencuri, tapi karena memberitakan Injil. Di penjara itulah kemudian Paulus menginjili Onesimus. Sampai akhirnya Onesimus bertobat saudara. Malah menjadi anak rohani Paulus. Bahkan Paulus berkata dia adalah buah hatiku. Berarti ada perubahan yang nyata dari karakter yang tidak baik, tidak tanggung jawab, bahkan mencuri, merugikan milik orang lain. Sekarang malah percaya kepada Kristus. Dan akhirnya disuruh oleh Paulus kembali lagi ke Kolose. Rekonsiliasi, minta ampun, minta maaf. Dan supaya diterima oleh tuannya, maka
Paulus menulis surat ini, surat kepada Filemon. Mohon tolong diterima kembali, bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara. Nah, supaya tidak ditolak, karena Onesimus takut. Pada waktu itu hukuman bagi orang budak yang kedapatan mencuri uang tuannya lalu kabur adalah hukuman mati. Melihat kekhawatiran itu, Paulus mengutus pulang Onesimus bukan hanya dengan surat, tapi menyertakan seorang rekan perjalanan yang merupakan anak buah Paulus yang lain, namanya Tikhikus. Supaya Tikhikus ini bisa menjelaskan kepada Filemon bahwa Onesimus ini benar-benar udah bertobat, udah berubah. Dia sekarang menjadi anak rohaninya Paulus. Onesimus itu namanya artinya berguna, useful. Tapi selama ini hidupnya nggak berguna, merugikan orang lain. Tapi dia mengalami perubahan. Nah, dalam ibadah kedua tadi siang saya menyampaikan firman dari sudut Onesimus. Bagaimana orang yang merugikan menjadi orang yang berguna. Sore ini saya melanjutkan bagaimana bukan hanya Onesimus, Filemon juga berguna. Jadi kalau saudara ingin dengar khotbahnya lebih lengkap, saudara bisa cari di YouTube GBI Tasikmalaya ibadah yang kedua, saudara. Nah, sekarang kita lihat bahwa Filemon ketika membaca surat tersebut, akhirnya dia memberi kesempatan kedua, mengampuni Onesimus yang pernah merugikan, mencuri, dan diterima kembali bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman, disuruh melayani bersama-sama dengan dia. Saya percaya kasih dan pengampunan adalah wujud dari orang yang hidupnya berguna bagi Tuhan. Kalau engkau hidupnya selalu diwarnai dengan kepahitan, dendam, kejengkelan, hidup kita nggak bisa jadi berkat bagi orang lain. Tiap kali ngomong sama orang yang muncul itu kepahitan, hal-hal yang jelek, saudara. Yang mengalir dari aliran hati kita bukan air yang jernih, tapi air yang mematikan, air yang penuh dengan kepahitan. Betapa Tuhan perlu menjamah hati kita supaya hati kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maling pulang diampuni. Itu kebesaran hati daripada Filemon. Makanya biasanya Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Kolose. Tapi untuk urusan satu ini, dia menulis bukan kepada jemaat, tapi kepada satu orang yang namanya adalah Filemon. Dan surat Filemon ini sampai sekarang kita anggap, kita terima sebagai Alkitab, sebagai firman Tuhan. Betapa istimewa orang yang namanya Filemon ini. Dan apa yang merupakan keistimewaannya? Dia punya hati yang mengampuni. Saya pernah mendengar kisah seorang misionaris dari barat datang ke Indonesia. Malah ini salah satu suku di Indonesia yang keras, tidak mau bertobat terima Yesus. Dan satu kali malah tempat tinggal misionaris ini dirampok habis-habisan oleh beberapa orang perampok. Malah istrinya diperkosa oleh salah satu perampok itu. Waduh, sangat menyedihkan. Tapi luar biasa misionaris dan istrinya nggak mau pulang dari Indonesia. Tetap melanjutkan pelayanan kepada suku yang keras ini. Sampai setelah sekian tahun ada orang-orang yang dimenangkan. Ada orang-orang yang dimuridkan. Ada orang-orang yang jadi Kristen. Dan ternyata salah satu di antara yang bertobat itu adalah dulu orang yang pernah merampok rumah mereka dan memperkosa istrinya. Bisa dimenangkan, diinjili, dimuridkan. Wah, ini extraordinary, saudara. Kalau bukan kasih Kristus, gimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saudara, Tuhan mau kita punya hati yang ngampuni orang lain. Ini mah yang memperkosa istrinya diampuni, dilayani supaya jadi orang Kristen yang bertobat. Jadi kalau saudara punya istri salah, punya suami salah, punya kenalan pernah bersalah kepadamu dalam mungkin urusan yang beraneka ragam yang berbeda satu dengan yang lain. Mari kita belajar mengampuni. Enggak seburuk yang dialami misionaris inilah. Tapi dia tetap punya hati yang mengasihi dan mengampuni.
Lagi pula Onesimus itu tidak menuntut kerugian, tapi dia melepaskan haknya. Karena kan Onesimus itu merampok uangnya Filemon, saudara. Filemon kemudian melepaskan haknya untuk menuntut kerugian. Di ayat 18 dan 19 dikatakan, dan kalau dia Onesimus sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kau katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Paulus bilang, ini Onesimus kan pernah utang sama kamu. Pernah mencuri uang kamu, aku ganti, aku yang bayar. Ini menunjukkan bahwa orang kalau utang mesti dibayar, saudara-saudara. Jangan kalau utang jadi siluman, di telepon gak diangkat, di SMS gak dibales, dicari ke rumah kontrakannya udah ngilang, pergi ke tempat yang lain. Lalu 3 tahun kemudian gak sengaja berpapasan di sebuah mall, masih hidup lu, gua pikir udah mati lu, kemana aja lu? Tunggu dulu, sekarang saya sudah jadi orang Kristen, dulu kan belum. Dan Alkitab berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejauh timur dari barat Tuhan telah menghapus segala hutang dosaku. Jadi utang apa lagi ya? Lah ini orang Kristen gak bener model gini, utang mesti dibayar. Emang orang Kristen boleh utang atau enggak? Saya bilang, hutang itu bukan dosa tapi bahaya. Dan sebaiknya dihindarkan. Saudara-saudara, memang saya tahu ada situasi tertentu yang kadang-kadang ya kita masih bisa mentolerir lah. Kalau misalnya hutangnya itu dianggap hutang yang produktif dan bukan hutang konsumtif. Ada good debt, ada bad debt, ada hutang yang kalau boleh dibilang produktif baik lah, agak ada sisi baiknya, tapi ada hutang yang buruk. Misalnya saudara utang, pinjam uang untuk liburan bersama keluarga di Bali, ngawur itu saudara. Kalau nggak punya uang mah jangan jalan-jalan, nggak sesuai cicing di imah saudara. Ya, atau misalnya pinjam uang karena mau nikah, nikahnya juga mau ngundang orang banyak, wow makanannya hebat dan sebagainya, tapi akhirnya setelah pernikahan usai bingung cara membayar hutangnya gimana. Nggak usah lah yang gitu-gitu, sederhana saja. Anak muda terutama kalau mau kawin nih zaman-zaman sekarang, zaman Covid. Undang 30 orang udah. Yang nggak usah pesta-pesta besar, kasih nasi kotak, selesai saudara. Aduh gengsi atuh, makan eta gengsi. Buat apa kita gengsi-gengsi? Dari yang jalani hidup mah bukan orang lain, diri kita sendiri. Nah ini utang yang jelek, konsumtif. Kalau ada orang misalnya berhutang karena dia ingin meningkatkan pendapatannya, beli sepeda motor untuk jadi tukang ojol, ojek online. Ya masih ada pemasukannya lah. Atau saudara sewa satu tempat di pasar, satu jongko di pasar, rumah kontrak, ini mesti bayar, itu mesti bayar. Lalu kemudian kita mulai menabung dan akhirnya kita nggak lanjutkan 2 tempat ini, satu buat usaha, satu buat tinggal. Malah kita pakai uang tabungan menjadi down payment, DP, untuk membeli sebuah ruko, tinggal di atas, jualan di bawah. Dan itu juga pakai KPR, ya, pakai masa yang cukup panjang. Nah jadi walaupun hutang itu tidak dianjurkan, tapi saya mau katakan jangan kita berpikir pokoknya kalau tiap kali hutang pasti dosa. Misalnya naik becak ke sini, aduh lupa dompet. Lalu kita gimana? Nggak boleh utang. Nges mang gratis banyak, nggak boleh saudara-saudara. Kan ada sesuatu yang dalam situasi tertentu masih bisa, tapi yang nggak boleh kata Alkitab, hutang nggak bayar, itu nggak boleh. Orang bebal itu utang tapi nggak mau bayar. Nah jadi Paulus bilang gini, ini Onesimus merugikan kamu, dia hutang sama kamu, mesti dia bayar. Tapi karena dia nggak punya duit,
Aku yang menjaminnya, aku yang bayar. Sebab kamu juga hutang sama saya, kamu hutang nyawa. Aku memberitakan Injil, kalau kamu gak bertobat mati masuk neraka. Karena itulah Filemon kemudian berkata, sudah aku melepaskan, aku tidak akan menuntut kerugian-kerugian yang pernah diakibatkan Onesimus kepada aku. Dari sini kita lihat orang yang berguna bagi Tuhan itu hatinya mengampuni dan dia lapang hati, gede hati. Mau memaafkan orang, mau memberikan second chance, kesempatan kedua untuk orang bertobat, untuk orang berubah. Saya lihat satu tokoh Alkitab lain yang lapang hatinya adalah Abraham. Ketika gembala-gembala Lot keponakannya dan gembala-gembala Abraham bertengkar, rebutan mata air dan sebagainya. Abraham bilang, Lot jangan bertengkar, malu. Kita kan saudara, kamu ponakan saya. Saya kan waktu disuruh Tuhan pergi ke tanah perjanjian, saya ajak kamu, ngapain kita ribut sekarang? Udah gini aja dah, kamu pilih kiri, aku kanan. Kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Ini dasar ponakan gak tahu diri. Dia bilang, oh om kalau gitu saya pilih yang sana saja. Karena daerah Sodom dan Gomora itu subur seperti taman Tuhan kata Alkitab. Yang disisakan buat omnya apa? Yang jelek, yang padang pasir tandus. Ini gak tahu diri juga ini orang. Tapi Abraham itu gak mau bertengkar. Orangnya cinta damai saudara-saudara. Ya gak apa-apa, ambil dah. Itu sebabnya ketika Lot mengambil bagian yang tampaknya baik. Tuhan langsung ngomong pada ayat-ayat berikutnya. Sekarang Abraham kamu berdiri, lihat ke depan, lihat ke belakang, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Muter. Setelah muter, Tuhan bilang, udah lihat semuanya? Ya Tuhan. Termasuk Sodom dan Gomora yang dilihat oleh Lot itu, semua diputerin, saudara. Tuhan bilang, semua aku akan berikan menjadi milik pusakamu. Saudara-saudara, lihat orang yang lapang hati menjadikan Tuhan sebagai pembelanya. Oh saudara ngotot-ngototan, rebutan warisan, wah sampai tali persaudaraan pecah. Mati gak dibawa itu uang saudara. Kalau kita lagi sengketa ini mau jadi Lot atau mau jadi Abraham. Boga lalakon eleh ti heula, kalah di depan. Tapi di belakang dia jauh lebih diberkati. Dia mendapatkan berkat yang jauh lebih luar biasa. Tuhan ingin agar kita punya hati yang lapang. Tidak menuntut kerugian tapi melepaskan hak. Saya ingat ada satu keluarga saudara. Ini family business. Dari sejak orang tuanya mengelola bisnis keluarga. 6 bersaudara nih saudara. Orang tuanya meninggal. Lalu mereka rundingan. Karena yang mengelola selama ini bukan anak paling tua tapi anak nomor sekian gitu ya. Lalu akhirnya mereka bilang, kita jual, kita bagi 6. Yang mengelola bilang, kalau bisa sih jangan karena ini kan dari papa kita. Ini yang menghidupi kita loh dari sejak kecil sampai sekarang. Tapi mereka bilang, kita juga punya hak, jual aja. Bagi 1/6 masing-masing. Akhirnya gak bisa dipertahankan, dijual saudara sekalian. Nah setelah dijual dibagi 6, salah satu kakak yang besar ngomong gini kepada yang mengelola selama ini. Kamu pasti licik ya. Sebelum ini dibagi 6, kamu sudah ambil dulu bagian. Karena kamu kan pengelolanya, kamu bisa nyetel angkanya. Jadi bagian kamu kasih sama saya. Dirongrong terus saudara-saudara. Adiknya itu sampai marah, sampai jengkel. Dia bilang gimana sih saya jujur, saya mengelola. Kamu kan tinggal terima uangnya aja, keuntungannya. Saya yang capek-capek. Kok kamu tuduh begitu? Enggak peduli saudara. Mau dituntut terus. Sampai akhirnya adiknya bilang ya udahlah kalau memang begitu. Dikasih itu bagiannya kepada kakaknya tersebut. Saudara orang pikirkan bodoh, mengalah sama dengan kalah. Tapi waktu dia bilang begitu, ini perusahaan multinasional nih saudara. Yang mengambil perusahaan keluarga tersebut. Usahanya lagi bagus sebetulnya tapi diambil. Lalu kan diperbesar jangkauannya. Lalu salah satu pimpinan yang multinasional ngomong gini
sama orang si adik ini, saudara. Kita perlu orang untuk bisa mengelola dan kami lihat usaha ini bagus. Jadi saya minta kamu kerja di sini ya, jadi manajer. Tapi jangan ajak-ajak keluarga kamu. Ini nggak ada urusan lagi dengan family business. Ini kami meng-hire Anda untuk menjadi manajer. Mau atau tidak? Dikasih uang gede saudara gajinya. Ya tentu mau dong. Akhirnya adik ini yang mengelola dan keuntungannya jauh lebih besar karena jaringannya seluruh Indonesia. Saudara tahu apa yang diambil oleh kakaknya itu? Itu uang panas. Nggak lama habis saudara. Adiknya diangkat oleh Tuhan. Sampai kakaknya satu kali bilang, kamu yang benar, saya yang salah. Udah ancur-ancuran. Tapi orang yang rela mengalah, saya percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang akan membuka pintu berkat, memberkati kita secara luar biasa. Jadi kalau saudara mungkin satu kali ada sengketa, ingat kamu mau jadi Lot atau mau jadi Abraham? Orang yang jadi Abraham kelihatannya kalah, tapi mengalah bukan kalah, mengalah mengizinkan Tuhan menjadi pembela kita. Dan jika Tuhan menjadi pembela kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Hati yang mengampuni, tidak menuntut kerugian, bahkan mau menerima kembali Onesimus sebagai saudaranya, karena dijamin oleh Paulus. Dan tahukah saudara, Filemon yang mau menerima maling budak untuk kembali, bukan sebagai budak lagi tetapi sebagai saudara seiman, disuruh pelayanan bersama-sama. Itu adalah gambaran Bapa Surgawi sebetulnya. Kita ini kan budak dosa, sudah mestinya binasa. Tapi Yesus menjadi penjamin kita. Dia menanggung segala hutang dosa kita di kayu salib. Dan ketika kita percaya, kita diperdamaikan dengan Bapa Surgawi. Oh luar biasa. Kita diangkat bahkan menjadi anak Allah. Bukan cuma dibenarkan, bukan cuma tidak dihukum ke neraka, diangkat menjadi anak. Sehingga kita bisa berseru, Aba ya Bapa, intim bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari ini ada artis-artis yang suka mengadopsi boneka, saudara. Boneka arwah, spirit doll katanya. Ini artis udah tua, ada yang udah kawin punya anak, pelihara ini boneka-boneka, dikasih minum, dikasih makan, diganti baju, macam-macam. Menurut saya ada dua kesalahan. Pertama, spirit doll ini diyakini ada roh di dalamnya dimasukkan. Dan ini berasal dari kebiasaan orang di Thailand, bukan orang Kristen tentunya. Kalau ada janin bayi yang mati, kalau ada anak yang baru dilahirkan kemudian mati, maka kadang mereka pergi ke dukun dan minta supaya arwah daripada si bayi yang mati ini dimasukkan ke dalam boneka. Jelas ini adalah penipuan iblis. Karena sebetulnya bukan arwah si anak, ini adalah iblis yang menyamar menjadi arwah si anak. Dan jelas ini spiritisme. Secara rohani ini dosa karena menyembah berhala, menyembah iblis. Yang kedua, dan saya mah cuma main-main, gak percaya ada isinya di dalam. Kalau begitu, ini masalah kejiwaan. Halu, saudara, halusinasi. Lah udah tua, gendong-gendong bayi. Emangnya masa kecil kurang bahagia? Lah kalau anak kecil cewek, ya gendong-gendong bayi, ya main-main ya kita ngerti lah. Ini mah udah gede, udah punya anak beneran, ngapain ngurusin bayi, boneka bayi seperti itu. Ini kan halusinasi nih. Ya, semoga nggak ada lah kita yang ikut-ikutan tren seperti itu. Yang hebring itu orang Bandung, saudara. Berapa hari yang lalu saya lewat di Tol Pasteur, ada billboard gede gitu ya, spanduk besar. Daripada ngurusin boneka, mendingan ngurusin janda katanya. Waduh, ayah-ayah wahai orang Bandung ya. Nggak tahu ini masih terpasang atau enggak billboardnya. Ada aja saudara-saudara. Tapi saya mau bilang, ada orang ngadopsi boneka jadi anaknya. Yang benar itu
Bapa sorgawi mengadopsi kita menjadi anak Allah ketika kita percaya kepada Yesus. Dan kita bukan boneka, kita makhluk hidup yang bisa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya muliakanlah Tuhan dengan keberadaan kita. Seperti Onesimus yang sudah ditebus, akhirnya dia bertobat menjadi hamba Tuhan. Menurut catatan Ignatius pada awal abad kedua, Ignatius ini adalah murid daripada Rasul Yohanes. Dalam tulisannya dia bilang Onesimus ini menjadi pelayan Tuhan di Kolose dan di kemudian hari menjadi uskup pemimpin gereja di kota Efesus. Dan akhir hidupnya Onesimus disuruh menyangkal Tuhan oleh prajurit Romawi, tapi dia tidak mau. Akhirnya dia dibunuh menjadi martir, tetap setia sampai akhir hidupnya. Luar biasa. Mantan budak, mantan maling, jadi hamba Tuhan. Jadi uskup di Efesus. Saya mau bilang mendingan jadi mantan maling daripada mantan pendeta, saudara-saudara. Mantan maling jadi pendeta, bukan mantan pendeta jadi maling. Wah, repot ini. Seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita sungguh bertobat, ada masa depan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Jadilah orang yang hidupnya berguna seperti Onesimus, tapi juga seperti Filemon. Dan ciri orang yang hidupnya berguna, punya hati yang mengampuni, punya hati yang lapang, tidak suka menuntut, dendam, bahkan rela menerima kembali orang yang bersalah. Memberikan second chance, kesempatan kedua kepada dia. Yang kedua, saya lihat Filemon ini orang yang berguna karena dia punya karakter Kristen yang saleh. Di ayat 5 dikatakan, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dia rupanya orang yang beriman kepada Kristus dan menyatakan imannya di dalam tindakan, dalam perbuatan. Saudara, beriman itu sangat penting, tapi iman sejati mesti nyata di dalam perbuatan. Tanpa itu pada hakikatnya adalah mati. Karena hati yang bertobat hanya Tuhan yang bisa lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan apa buktinya kita beriman? Berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibu Teresa dari Kalkuta, India pernah berkata, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata. Itu lebih berbicara. Mungkin kita nggak punya uang terlalu banyak, tetapi ketika kita mengalami kasih Kristus, kita mau menolong orang-orang yang membutuhkan. Mungkin saudara membeasiswai seorang anak yatim atau bahkan yatim piatu supaya dia bisa melanjutkan pendidikan, memperoleh pendidikan yang baik supaya itu menjadi modal dia bisa berhasil di kemudian hari. Bukankah iman kita dinyatakan dalam tindakan? Berikutnya, saya melihat bahwa Filemon ini orang yang punya kemurahan hati di ayat 22. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Filemon ini orang yang suka memberikan tumpangan, pelayanan keramah tamahan, hospitality. Zaman dulu kan belum ada hotel. Jadi kalau ada hamba Tuhan pergi ke satu tempat, dia nginepnya di mana? Di rumah orang yang mau membuka diri. Dan ternyata orang yang punya pelayanan, menyambut hamba-hamba Tuhan, itu mujizatnya luar biasa. Saudara, di dalam perjanjian baru ada satu keluarga, Maria, Marta, Lazarus, ini kakak beradik. Yesus seringkali mampir di sana di Betania yang jaraknya dekat dari Yerusalem. Dan kalau Yesus datang, mereka membuka rumahnya, menyiapkan makanan, minuman. Mereka jadi teman bicara dari Yesus. Dan mujizatnya terjadi ketika Lazarus mati dibangkitkan oleh Tuhan. Orang yang berbaik hati, bermurah hati, itu akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Saudara, sebetulnya gini, kalau Yesus mampir ke rumah Maria, Marta dan Lazarus lalu makan, Yesus sih makannya dikit, suka puasa kan Tuhan Yesus kita itu. Tapi murid-muridnya itu yang makannya banyak, saudara. Karena 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, ada sisa berapa? 12 bakul. Murid Yesus berapa? 12.
Jadi porsi makan murid Yesus itu bukan per piring, rupanya per bakul, saudara-saudara. Dan kenapa masih ada sisa? Karena yang makan kata Alkitab 5.000 laki-laki, kalau yang makan 5.000 perempuan pasti nggak ada sisa. Karena biasanya melihat sisa, ibu-ibu suka bawa kantong kresek, bawa pulang itu makanan ke rumah masing-masing, saudara. Tapi saya mau bilang orang yang berkemurahan, mungkin menjamu orang, kalau ada jemaat, anggota, teman yang gak punya kendaraan dijemput ke gereja, pulang dianterin ke rumahnya, sebelum pulang makan malam bersama. Oh, ada mujizat loh yang saudara akan alami, ada berkat yang luar biasa. Karena sebetulnya kita seperti menjamu malaikat Tuhan. Saudara-saudara milikilah kemurahan hati. Lagi pula, Filemon ini orang yang suka berdoa. Karena di ayat tadi dikatakan, dalam pada itu bersedialah memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Jadi Paulus, rasul besar ini percaya, kalau kamu yang doa, aku bisa lepas dari penjara. Semua memang kedaulatan Tuhan. Tapi aku yakin karena engkau pendoa, doamu berkuasa. Tentu Paulus pernah mendengar kisah bagaimana Petrus temannya itu pernah ditangkap masuk ke dalam penjara. Tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Akhirnya apa? Tuhan utus malaikat. Dilepasin itu dilepasin itu Petrus dari dalam penjara. Nah, aku berdoa supaya kamu juga doain saya, kata Paulus. Karena aku yakin kalau kamu berdoa, aku bisa ketemu lagi. Aku bisa ke rumahmu kembali. Bahkan rasul besar percaya kepada orang ini kalau dia berdoa, doanya berkuasa. Kita ini akan jadi orang Kristen yang berguna kalau kita punya iman kepada Kristus. Iman yang teguh, menyatakan iman dalam kasih. Punya kemurahan hati, generous, suka membantu, menolong orang lain. Bahkan suka berdoa intim dengan Tuhan. Sehingga hal-hal yang gak masuk akan terjadi. Berapa minggu lalu saya ketemu dengan seorang anak Tuhan. Masih keluarga dan kemudian dia cerita, saudara. Bagaimana Tuhan menolong. Mamahnya itu seorang pendoa dan seorang yang rajin sekali pelayanan di gerejanya, saudara. Dari sejak muda sampai sekarang udah tua. Pelayanan terus, berdoa, setia sama Tuhan. Waktu tahun lalu, rasanya waktu COVID lagi tinggi-tingginya, suaminya meninggal dunia. Bukan karena COVID, tapi karena penyakit yang lain. Nah, anak-anaknya dari Jakarta pergi ke kota tersebut. Balik, saudara, mau melayat. Ada satu anak tinggal di luar negeri. Waduh, bingung kan? Karena apa? Waktu mau pulang itu kan lagi istilahnya PPKM, saudara. Kalau datang ke Indonesia mesti rasanya 7 hari apa 10 hari. 7 hari mungkin karantina waktu itu. Jadi waktu diberitahu dia segera cari tiket. Dia datang mendarat di Soekarno-Hatta mesti antri kan. PCR. Kalau PCR udah selesai mesti nginep 7 hari di hotel atau di Wisma Atlet. Mamanya udah bilang, kamu ikuti prosedur, jangan sogok orang. Udah ikuti saja, kamu nggak sempat lihat papa sampai dikubur, udah kamu lihat lewat video call saja. Anaknya ingin banget karena di luar negeri udah berapa tahun nggak ketemu ayahnya, saudara. Dia pengen banget, mamanya juga berdoa. Dan waktu dia mendarat, itu upacara penghiburan sudah dimulai. Dia video call, dia lihat. Waduh, nangis, itu di bandara banyak orang nangis gak tahan. Lagi nangis, ada petugas Satgas Covid, saudara. Lewat. Dia bilang, kenapa nangis, Bu? Papa saya meninggal, Pak. Dan saya pengen banget ada di sana. Ini bukan di Jakarta, di luar kota. Tapi saya kan harus karantina sekian hari dan saya nggak mungkin bisa ketemu sama papa saya. Nangis. Itu petugas bisa kasihan, saudara. Dan ternyata dia bukan cuma petugas lapangan. Dia orang yang paling tinggi di dalam
posisi itu yang bisa memberikan izin, dia tertegun dan dia bilang, gini deh, saya bantu kamu PCR, tungguin hasilnya. Kalau PCR-nya negatif karena kamu memang ada kedukaan, kamu kasih fotonya, bikin laporan, saya akan kasih izin kamu untuk mengikuti upacara pemakaman ayahmu. Wah, saudara-saudara, nggak terduga. Dia di PCR memang negatif, dia bisa ikuti upacara penghiburan dan pemakaman daripada ayahnya. Dia bilang nggak mungkin, mustahil. Tapi kok bisa ya? Ini orang pas dia lagi nangis, lewat saudara. Ini kepalanya. Kalau anak buahnya mah mau nangis juga nggak ada pengaruhnya. Ini kepala dia juga nggak tahu saudara. Dan hatinya bisa tergerak dan mengizinkan dengan hasil PCR negatif tersebut. Saya bilang, mamamu seorang pendoa. Dan waktu dia doa, walaupun sederhana, Tuhan dengar. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja yang rasanya mustahil menjadi mungkin. Sehingga dia mengalami kelepasan dari masa tersebut. Paulus bilang, kalau kamu yang doa buat aku, kalau Tuhan berkehendak, mungkin aku bisa lepas dan aku bisa ketemu dengan engkau. Saudara, jadilah orang Kristen yang berguna, yang juga memiliki kehidupan doa yang berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, apa yang menyebabkan Filemon berguna bagi Tuhan? Yang pertama tadi, karena dia punya hati yang mengampuni. Yang kedua, dia punya karakter Kristen yang saleh. Yang ketiga, karena dia menggembalakan domba Kristus. Ayat 1 dan 2, dari Paulus kepada seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Paulus menyebut Filemon sebagai teman sekerjanya. Berarti Filemon ini bukan cuma jadi orang Kristen yang hanya duduk-duduk, terima berkat firman. Dia mau melayani, tidak hanya dilayani. Ini orang kaya loh saudara. Orang kaya biasanya ingin dilayani, hatinya hati bos. Beda dengan Filemon. Filemon membuka rumahnya untuk orang-orang Kristen beribadah di rumahnya. Dan dia juga melayani mereka. Kalau engkau diberkati Tuhan, tetap layani Tuhan. Ada kemuliaan dalam pelayanan. Kita diselamatkan oleh Tuhan juga anugerah. Apalagi kalau kita dipakai menjadi teman sekerja Allah. Kalau saudara bisa melayani sebagai usher, sebagai kolektan, sebagai pemimpin pujian, singers, pemain musik, memberitakan firman, menjadi pemimpin komsel, menjadi guru sekolah minggu. Ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hidup kita berguna bagi banyak orang. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Dan bukankah ketika kita melayani dengan hati tulus, kita mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara belum terlibat dalam pelayanan, saya dorong, ikutilah langkah Tuhan kita, datang untuk melayani. Bahkan dikatakan, salam kepada jemaat di rumahmu. Rupanya di rumah Filemon ini ada jemaat. Maksudnya dia membuka rumahnya untuk tempat orang percaya berdoa, bersekutu. Kalau sekarang dia membuka rumahnya menjadi tempat pertemuan komsel. Karena zaman dulu belum ada gedung gereja, orang kebaktiannya di rumah. Dia membuka rumahnya untuk menjadi tempat persekutuan komunitas kecil. Dan itu sebabnya Tuhan memberkati dia luar biasa, hidupnya berguna. Alkitab pernah menceritakan satu kali tabut perjanjian yang dicuri oleh orang Filistin, dibawa balik ke Yerusalem, tapi di tengah jalan ada insiden sehingga terpaksa oleh Daud dititipkan di rumah seorang yang bernama Obed Edom. Dan Alkitab bilang selama tabut perjanjian ada di rumah Obed Edom, berkat Allah dilimpahkan luar biasa kepada Obed Edom. Sampai Daud bilang jangan lama-lama. Karena yang diberkati cuma Obed Edom nih. Aku ingin bawa ke Yerusalem supaya seluruh bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Kenapa Obed Edom orang sederhana diberkati Tuhan? Karena ada mesbah di sana.
Karena ada tabut perjanjian, ada hadirat Tuhan. Kalau di dalam rumah saudara ada mezbah doa, saya percaya ada berkat rohani yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saya kadang diminta untuk melayani persekutuan kantor, persekutuan di pabrik. Waktu saya tanya, ini kan tempat kerja Pak, kantor, pabrik, kok ada persekutuan doa? Biasanya suka Jumat siang ketika orang yang lain sholat, ini kebaktian umat Kristen. Saya mau ada mezbah, saya ingin ada hadirat Allah. Saya percaya ada berkat rohani yang luar biasa. Saya percaya ada proteksi Tuhan, sehingga goncangan apapun kami bisa lalui kalau Tuhan hadir di tempat ini. Orang yang ada mezbah doa, orang yang membuka rumahnya bagi tempat pertemuan komunitas sel, engkau akan seperti Obed-Edom, diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Maukah saudara membuka rumahmu untuk anak-anak Tuhan kumpul, sharing satu dengan yang lain? Itu sangat indah. Saya pernah mendengar satu kisah, sepasang suami istri baru nikah. Ini orang Surabaya. Lalu kemudian mereka hanya punya satu rumah yang kecil. Mereka buka warung di depan rumah, bagian belakang untuk mereka tinggal. Tetapi di ruangan tamu di bagian belakang rumah itu, mereka juga suka buka komunitas sel, komsel. Ya, seminggu sekali, tengah minggu begitu saudara. Nah, Tuhan memberkati, warungnya tambah ramai, usahanya tambah maju, barang jadi penuh bertumpuk-tumpuk saudara. Satu kali istrinya ngomong gini sama suaminya, "Pap, gimana kita ngomong sama pendeta? Carilah tempat komsel yang lain. Karena kami udah penuh sesak, jadi barang-barang itu jangan ditaruh di depan saja, kan gak muat. Kita taruh di ruangan tamu dan sebagainya. Dan kalau ada komsel kan gak bisa, gak cukup lagi nih, kan mesti dibawa keluarin semua barang kan gak mungkin." Suaminya pikir benar juga ya. Ya gimana, dulu kan masih kosong barangnya, sekarang udah penuh. Ya udah dah, nanti minggu depan kita ke gereja ngomong sama pendeta. Malam itu saudara sekalian, ketika mereka sedang tidur, suaminya mimpi. Apa mimpinya? Dia lihat dirinya sedang duduk di ruangan tamu yang biasa dipakai komsel itu. Yesus berdiri di muka pintu, tidak menghadap kepada dia, menghadap ke luar, ke jalan. Dan waktu dia lihat Tuhan Yesus, dia panggil Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus seperti gak dengar, keluar dari rumahnya. Tinggalkan, dia teriak, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus." Gak balik tuh Tuhan, jalan terus, ngilang saudara. Langsung dia bangunkan istrinya. Dia bilang, "Saya lihat Tuhan Yesus meninggalkan rumah kita. Kita dosa, kita seperti mengusir Tuhan dari rumah ini." Kedua-duanya berlutut saudara, minta ampun kepada Tuhan. "Tuhan ampuni kami. Kami gak jadi ngomong sama pendeta supaya cari tempat komsel yang lain. Gak apa-apa, barang kami kalau perlu pada waktu ibadah itu dikeluarkan. Kalau perlu ditaruh di pinggir jalan, hilang-hilang. Asal Tuhan Yesus tidak tinggalkan rumah kami. Karena kami diberkati oleh karena kehadiran Tuhan." Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian Tuhan memberkati mereka dengan sebuah rumah. Sehingga mereka bisa tinggal di rumah baru itu. Gak terlalu jauh dari warungnya. Warungnya diperbesar saudara. Dan kemudian bagian belakang dari warung itu yang dia renovasi. Tetap dijadikan tempat belong. Karena tempat itu tetap menjadi tempat komunitas sel. Saya percaya orang yang mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan Tuhan, pasti akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Siapa yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Bagian terakhir, saya melihat ada sebuah kisah dalam Kisah Rasul 12. Ketika Petrus keluar dari penjara, dia pergi ke rumah Maria. Karena rupanya orang-orang Kristen zaman itu kalau doa kumpul di rumah Ibu Maria. Ini bukan ibunya Yesus, seorang wanita lain yang bernama Maria. Dia adalah saudara daripada Barnabas.
Maria punya anak namanya Yohanes Markus. Saudara, karena rumahnya dipakai untuk tempat pertemuan anak-anak Tuhan, Yohanes Markus yang remaja bertumbuh menjadi seorang pemuda yang cinta Tuhan. Dan dia menjadi murid rohani daripada Rasul Petrus. Seperti Timotius adalah anak rohani daripada Paulus, Yohanes Markus adalah anak rohani daripada Petrus. Bahkan di kemudian hari Yohanes Markus ini keliling pelayanan sama rasul-rasul yang lain, termasuk Barnabas, termasuk Paulus. Bahkan orang inilah yang kemudian menulis Injil Markus. Saya percaya kalau orang mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan, bukan cuma kita, anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak hidup lurus, jalan benar. Itu karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dekat dengan Tuhan. Jangan hanya kejar materi di dunia, semua akan ditinggalkan. Kalau kau sungguh-sungguh mengutamakan perkara rohani, bukan hanya hidup saudara, tapi anak-anakmu akan hidup takut akan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Gak semua harus jadi pendeta, tapi mereka adalah hamba Kristus. Orang yang hidupnya berguna, orang yang hidupnya berbuah. Siapa yang sore ini mau berdoa, Tuhan, tolong keluarga kami, tolong anak-anakku, tolong keluargaku, cucuku, supaya mereka hidup lurus di hadapan Tuhan. Dan itu terjadi kalau engkau menabur perkara-perkara yang baik, menggembalakan domba-domba Kristus, melayani Tuhan. Engkau mungkin menjadi pemimpin sel, menjadi pengurus kelompok sel, menjadi pelayan Tuhan, sesuai dengan talenta saudara. Bukan hanya saudara, tapi keturunanmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Hiduplah berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, maka hidup kita berarti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita.